kebiasaan kalian baik atau buruk pun pasti ada 4 fase ini yang akhirnya membentuk kebiasaan kalian. Bagaimana cara kalian mengantisipasi kebiasaan buruk itu muncul? Ya saya bilang kalau misalnya kalian pengen dapat kebiasaan baik, pastikan kebiasaan baik itu obvious, easy, attractive, and satisfying. Contoh kalau misalnya kalian mau olahraga, kalian bangun tidur, kalian langsung bisa lihat kalian punya baju olahraga. Lalu easy, di mana tempat gym atau tempat olahraga yang kalian mungkin dekat dari tempat tinggal kalian. Nah, untuk praktek gue nggak mindset gue adalah gue siap main nge-gym, gue bakal mendengarkan suara podcast. Jadi gue untuk pergi ke gym untuk mendengarkan ilmu yang baru. Satisfying, gue punya mindset dimana kalau setelah gym gue boleh makan sesuatu yang ngejam. Contohnya bubble tea, es krim, dan teman-teman. Nah dari ini semua kalian pastikan kalian jangan sampai break change. Jadi untuk kalian bisa dapat satisfying di long term, kalian pastikan kalian punya suatu checklist di mana kalian checklist bahwa oke, gue udah nge-gym di hari ini, gue nge-gym di hari ini, gue nge-gym di hari ini, gue nge-gym di hari ini. Jangan sampai kalian break the chain. Miss sekali nggak apa-apa, itu mungkin kecelakaan. Tapi jangan sampai miss 2 kali. Itu bakal lama-lama jadi kalian punya kebiasaan berikutnya. So, hati-hati. Gue tahu ini susah banget karena kita biasanya pakai mindset bahwa gue orang yang nggak setengah-setengah bro. Gue kalau ngelakuin enggak gitu. Nah, dimana akhirnya kalau kita miss sekali 2 kali, akhirnya kita berasa ya udah nggak usah, ngapain aja lah, all or nothing. Problem dari mindset seperti itu adalah kalau misalnya nggak perfect kita nggak kerjain, gimana itu salah. Harusnya kita kalau misalkan nggak perfect kita tetap kerjain untuk hari berikutnya, dan berikutnya lagi. Ingat, 1%-nya cukup kok, nggak usah perfect. Kalau misalnya kalian telat gymnya, oke nggak usah 30 menit, 20 menit, oke, 10 menit, oke. Pokoknya stick with it. Pastikan identitas kalian adalah orang yang nge-gym terus. Ingat, aksinya kalian itu adalah suatu vote untuk identitasnya kalian. Kalau misalnya kita ngomongin goalnya itu bukan outcome-nya. Goalnya itu bukan kita udah baca buku, tapi kita itu adalah pembaca buku. The goal is not to read a book. The goal is to become a reader. The goal is not to run a marathon. The goal is to become a runner. The goal is not to write a book. The goal is to be a writer. Untuk merekap, gue berasa environment design itu sangat penting karena kalau kalian bisa mendesain kalian untuk menciptakan kebiasaan-kebiasaan yang baik, itu akan menolong kalian di hari tua kalian. Kebiasaan ini adalah lobby untuk kalian masuk, untuk kalian memasterkan kalian punya craft, kalian punya keterampilan. Ingat, kalian nggak bisa kontrol kalian punya outcome, tapi kalian bisa kontrol kalian punya decision, yaitu decision terhadap kebiasaan-kebiasaan apa yang kalian akan lakukan. Outcome bakal datang sendirinya. Ingat, like-nya kebiasaan baik ada cue, craving, response, dan award. Kebiasaan buruk pun juga punya cue, craving, response, dan award. Jadi jangan sampai kalian terperangkap di kebiasaan buruknya kalian. Untuk kalian mengurangi kebiasaan buruk kalian bikin cue-nya itu gak obvious, sangat susah, sangat jelek, dan gak satisfying. Contoh paling gampang adalah main handphone. Mungkin kita gak sengaja main scrolling. Nah, mungkin kalian bisa kalau misalnya udah di rumah, kalian ini ada extra step yang kalian berasa aduh kok pengen banget ya, gue pengen buka Instagram pengen gitu. Life is full of suffering. Jadi buku ini mau memaparkan bahwa namanya hidup pasti banyak masalah. Jangan berasa kalian itu seseorang yang spesial yang masalah-masalahnya tidak datang ke kalian doang. Semua orang pasti punya masalah dengan konteks masing-masing. Tapi buku ini bilang namanya happiness, kebahagiaan itu datang dari solving problems. Jadi kalau misalnya kalian sekarang lagi menghadapi masalah yang besar, sebenarnya kalian itu berjalan yang benar. Karena kalau kalian berhasil menemukan apa tersebut, kalian akan dapat bahagia. Sukses itu adalah saat kalian tahu problem mana yang kalian bisa sustain. Karena simpel sebenarnya bahwa kita setuju bahwa namanya problem bakal habis. Untuk kalian mendapat kesuksesan dalam hidupnya kalian udah bisa memilih kalian tuh mau problem yang mana. Jadi sukses itu bukan problem kalian habis, tapi kesuksesan itu adalah kalian udah tahu secara independen kalian lupa problem ini, kalau kalian bersedia rumah kalian masih butuh membersihkan rumah tersebut kan. Contoh kalian udah nge-gym, kalian masih harus mandi ya. Jadi ada aja problem yang harus kalian lakukan setelah kalian solving problem sebelumnya. Untuk menghadapi problem ini kalian tidak boleh mempunyai victim mentality. Definisi victim mentality adalah kalau misalkan ada problem datang kalian play as a victim, kalian tuh korbannya bahwa gue terus karena gue sial kan terus gitu. Orang saya bilang bahwa kalau misalnya ada problem datang, pikir secara kritis bagaimana cara untuk solve problem tersebut. Diceritain ada namanya William James, filosofer dari Amerika Serikat. Di tahun 1872 beliau bunuh diri. Sebelum bunuh diri, beliau memberikan time frame ke diri dia. Selama 12 bulan dia coba take full responsibility ke semua masalah beliau. Alhasil berhasil, beliau nggak bunuh diri.
kalian itu punya power untuk memilih kalian punya mood. Jangan lupa kalau misalnya kalian lagi ribut sama pasangan kalian, atau kalau misalnya ada klien penting yang telepon kalian pasti langsung berubah kan moodnya. Enggak, udah mas, gue mas ngomong dulu ini gue udah telepon bentar ya. Iya pak, iya bagaimana pak? Iya nih saya lagi kayak jadi kekuatannya tuh sebenarnya ada di kita untuk memilih kita punya mood. Nah, macam dia jadi bisa kalau misalnya saya kalau problem datang itu dicek dulu apa perasaan gue terhadap problem ini selama 10 tahun depan. Kalau misalkan minimum, buat apa kita overthinking terhadap problem tersebut. Wanting positive experience is a negative experience. Accepting negative experience is a positive experience. Jadi dari kita ngobrolin adalah kita tahu namanya kesusahan, namanya problem, namanya masalah itu sebenarnya itu adalah sesuatu positif. Tapi kalau kalian mikirnya justru yang kalian punya keinginan, desire untuk sesuatu yang positif, itu malah jadi negatif. Karena itu bikin kalian mau punya ekspektasi kan, bahwa wah gimana nih jadi gua harus ada ekspektasi sesuatu yang positif outcome. Karena hasil dan outcome ini bukan ada di tangan kalian, yang kalian bisa pegang secara full kontrol kalian adalah kalian punya respons. Jadi buat apa kalian mikir outcome yang bukan di tangan kalian, lebih baik kalian ada negative experience, bagaimana cara kalian mitigasi negative experience tersebut. Poin besar dari buku ini adalah you have the power to choose this that you want to work with. Poinnya bukannya kita getting away from will always be there. The problem will always be there. Tapi problem mana nih yang worth it untuk masuk ke kalian punya hidup? Mark Manson bilang kebanyakan dari kita yang pamper, banyak problems itu adalah efek samping dari nggak ada hal lain yang lebih penting untuk dipikirin. Contoh, kalau misalnya gue marah, kalau misalnya gue ketumpahan kopi, itu gue marah karena nggak ada hal lain yang lebih penting. Gue marah terhadap situasi tersebut. Common problem yang kalian berasa nggak penting, boleh langsung di kita nggak mungkin bisa ngurus semua problem yang ada di dunia ini. Lebih baik kalian pilih yang mana yang kalian mau, mana yang kalian kita akhirnya memperkenalkan konsep yang namanya deal, DEAL, dan juga dari definition. Gimana kalian harus definisikan dulu goal yang kalian pengen capai itu apa? Cara konkret, jangan sesuatu abstrak. Itu adalah definition. Coba kalian audit proses-proses apa yang kalian bisa eliminasi untuk kalian bisa fokus ke goalnya kalian. Automation, cek apapun yang kalian bisa automate secara otomatis sudah terjadi. Liberation, dimana kalian melakukan hal yang kalian bisa lakukan. Buku ini juga menjelaskan ada yang namanya absolute income dan relative income. Bedanya adalah absolute income adalah income yang kita terima bersih dari suatu usaha atau pekerjaan kita. Contoh A mempunyai gaji 30 juta, sedangkan B punya pendapatan atau gaji 10 juta. Berdasarkan absolute income, A hidupnya lebih kaya raya dibanding B. Tapi kalau kita breakdown, yaitu relative income-nya, A itu kerja 80 jam untuk mendapatkan gaji dia 20 juta. Kurang lebihnya itu 400 ribu per jam. Sedangkan B, dia untuk mendapatkan 10 juta, dia cuma butuh kerja 20 jam. Berarti itu kurang lebih 500 ribu per jam. Cara relative income yang berdasarkan waktu, B itu lebih kaya dibandingin A. Lalu kalau kita ambil lagi angle di mana A itu hidupnya bahkan di Jakarta, sedangkan B itu hidupnya di Bandung, di mana cost of living di Bandung secara makro pasti lebih murah dibanding di Jakarta. Oleh karena itu secara net ternyata B itu lebih kaya dibanding A. Di buku ini argue bahwa sibuk itu adalah bentuk dari kemalasan. Ya, gue juga jujur gue bingung pas gue baca buku ini. Kok sih gue sibuk harusnya kan produktif, kenapa dibilang males? Jadi Tim Ferriss argue di mana sibuk itu adalah hasil dari kemalasan kita berpikir apa yang sebenarnya bisa lebih efisien. Kalau misalnya kita berpikir lebih keras, pasti kita bisa membuat diri kita jadi gak sibuk. Kita malas berpikir apa sih aksi-aksi yang bisa bikin kita lebih efektif dan akhirnya bisa membuat kita lebih happy. Makanya Tim Ferriss bilang sibuk adalah aksi dan sembarangan. Alhasil aktivitas bukanlah produktivitas. Semakin banyak aktivitas kalian bukan berarti semakin produktif karya kalian. Di buku ini juga mengelaborasi dua hukum, di mana satu Pareto's Law, yang kedua adalah Parkinson Law. Pertama adalah Pareto's Law, di mana itu secara simpelnya adalah gitu. Di mana kita tahu gitu, 80% itu banyak dari 20% dari kota. Jadi dianjurkan kalian cari aksi kalian 20% bisa memberikan 100% dari kalian. Parkinson Law itu basically ngomong bahwa semakin banyak kita punya waktu, semakin kecil effortnya kita. Dan dijelaskan di diagram ini. Oleh karena itu, Tim Ferriss argue bahwa kalau misalkan ada proyek, harusnya kita mempersempit kita punya jam kerja.
semakin sempit jam kerjanya kita, semakin efektif kita bekerja. Justru karena ada jam kerja 8 jam, akhirnya kita nggak maksimal. Coba kalau misalnya kita punya 2 jam kerja doang, pasti kita maksimal 9. Nah, dari dua hukum ini akhirnya dianjurkan untuk outsource. Coba audit kalian punya proses bekerja. 20% yang kalian suka apa nih? Sisanya yang kalian nggak begitu suka, coba kalian outsource. Ngomong bahasa Indonesia mungkin upon, dimana kalian kasih up ke orang lain. Dengan kalian outsource itu akhirnya kalian bisa memberikan kebebasan ke diri kalian untuk kerja ke sesuatu yang kalian memang suka. Jadi takeaway terbesar gue dari buku ini adalah posting don't ever. Kalian harus bisa audit sehariannya kalian. Lalu kalian ambil 2 simulasi. Simulasi pertama adalah kalian bayangin ada dokter mendadak kantor kalian dan mendiagnosa kalian ada sakit, dimana kalian cuma boleh kerja 2 jam. Dengan ada simulasi ini kalian jadi berpikir keras, itu maksa kalian pikir apa yang kalian mau kerjain tiap hari selama 2 jam. Simulasi kedua, ada keadaan darurat dan kalian nggak ada di sana. Kira-kira sistem seperti apa yang bisa ngebantu keadaan darurat ini pas kalian nggak ada di sana? Itulah fungsinya dari outsourcing yang tadi ngomong. Kalian harus melakukan sesuatu by design untuk mengautomate, membuat otomatis kalian punya proses. Dan yang hal pentingnya dibilang katanya kalian harus punya not religious. Jadi orang-orang banyak yang bikin tulis dan apa yang kalian nggak perlu itu inside out. Jadi banyak orang mikirnya apa yang harus terlihat di luar. Stephen Covey bilang dibanding kalian mempercantik kalian punya personality, yang dibilang personality lebih bagusan kalian mempercantik kalian punya karakter. Jadi ngomong simpelnya adalah coba kalian punya akal buat kalian mempercantik bahkan kagak ada fungsinya kalian orang lain punya kesalahan, politik, ada ekonomi, ada persepsi orang terhadap kalian. Lalu di dalamnya ada namanya circle of influence, di mana ada attitude, education, keterampilan kalian, antusias kalian, habits, dan hobi. Nah, si Stephen Covey bilang sifatnya yang lingkaran luar ini adalah reaktif. Kita hanya bisa bereaksi. Sedangkan kalau di dalam ini adalah proaktif, fokus yang ke dalam, itu yang ada di dalam kontrol kita. Jadi ngomong simpelnya adalah, kalau misalnya ada satu kejadian, wah Bobby lagi turun, kalian harus proaktifly dengan situasi yang dikasih kalian, kalian harus respon. Nggak bisa cuma diem doang. Apa nih yang kita bisa lakukan untuk memastikan keadaannya tidak seperti ini terus-terusan. Jadi be proaktif. Contoh, kita kena inflasi terus. Akan sesuatu ini gimana cara kita memastikan uang kita itu nggak salah sama inflasi. Karena apa nih yang harus dilakukan? Jadi be proaktif, nggak diem doang. Jangan whining. The more I work on my character, the less I work. Kalau gue fokus ke karakter gue makin gak peduli sama reputasi. Kita tahu namanya reputasi bakal disiplin. Tapi juga ada exercise buat kalian bisa punya proactive mindset. Jadi kalau orang yang reaktif itu ngomongnya adalah gak ada lagi yang bisa gue lakuin. Gak proaktif, dia udah alternatifnya. Orang yang reaktif, gue udah dilakuin kayak gini. Orang yang proaktif, gue bisa ambil kata-katanya. Orang yang reaktif, dia bikin gue bete. Tapi proaktif, gue bisa kontrol emosi gue. Habits 2, begin with the end mind. Kalian harus punya namanya personal mission statement. Apa yang kalian mau dari dunia ini? Jadi mau buat kalian bisa family center, kalian bisa center, kalian center, kalian bisa friend center. Apa yang kalian punya? Nah, dari sana kalian coba reverse engineer. Contoh, kalian punya uang juga yang kalian besar. Kalian punya nih, if you get besar, apa yang harus kalian berikan? Poin simpelnya adalah kita itu sebenarnya kayak programmer, kita like coding. Dimana kita coding, aku saya di tahun 2021 harus menyelesaikan dari komputer iya, kira-kira apa aja langkah-langkah karena harus dibuat yang ada ketiga
urgent, kita harus mempertanyakan kita punya kebiasaan. Kalian pasti udah aware namanya Eisenhower Matrix. Ada urgent, important, urgent. Nah, di breakdown namanya adalah urgent, important itu adalah kuadran 1. Not urgent dan important adalah kuadran 2. Urgent, not important adalah kuadran 3. Dan ini kelas kuadran ini, gue berasa yang paling penting selalu urgent dan important. Ya iyalah, namanya urgent dan important harus diberesin. Tapi dia bilang sebenarnya kalian benar-benar efektif. Kalian harus itu fokus di kuadran 2. Kenapa? Karena namanya urgent itu berarti kalian nggak punya sistem untuk mengeliminasi hal-hal urgent itu terjadi. Ya sih, gue pas dengar itu juga agak mind blown dikit karena gue berasa urgent ya harus diberesin loh. Tapi ternyata itu adalah hasil dari kelalaian kita nggak membuat sistem sampai akhirnya hal urgent itu terjadi. Paling simpel ya, orang dengan kita ngobrol segala macam itu harus kita eliminasi. Jadi di sini Stephen Covey bilang bahwa itu dari dependence, di mana dependence itu bergantung sama seperti sama lu dari sendiri sendiri. 4 habit berikut yang bikin lu jadi interdependence. Habit keempat, think win-win. Banyak orang berpikir bahwa wah gue harus kompetitif nih, gue nggak boleh kalah sama semua orang. Pemikiran adalah semua orang itu menang, atau ada terminologi namanya positive summary. Jadi setiap kali kalian mendapat situasi, mikirnya adalah bagaimana semua pihak itu bisa merasakan menang. Karena di akhir itu bisa jadi compounding effect, dimana orang misalnya kalian berasa sama kalian itu menang terus, lama-lama orang berasa wah gue pengen kerja sama manusia harus menang terus. Dan hal seperti itu yang akhirnya jadi compounding effect. Jadi kelima, simple understand manusia. Ini ngomong simpelnya adalah listen to understand manusia. Kalian bisa orang itu bergerak mau kembali atau mereka adalah ini empati. Dengan cara praktisi mendengar dengan memakai empati, skenario seperti ini. Saat orang mempunyai kenal, coba kalian dengerin terus yang reply. Lalu kalian coba respon sampai akhirnya orang yang ngomong sama kalian memberikan kalian pertanyaan. Itu adalah indikator bahwa kalian itu punya empati. Karena si doi yang bawa topik pembicaraan sampai akhirnya nanya ke kalian. Contoh skenario nya, gue lagi capek banget sama kerjaan gue. Oh lu capek ya, mungkin karena lu gue kali ya. Ini dua kali ya, apa gue kita kerjaan gue. Jadi coba diagnosa dulu kira-kira problemnya apa. Jangan langsung kasih solusi. Biarkan lawan bicara kalian dia nyampe ke solusinya sendiri. Habit ke-6, harus itu adalah eksponensial. 1 tambah 1 bukan sama dengan 2 tambah 1 sama 1 tambah 1 sama 11. Poinnya adalah celebrate our diversity. Kalau misalnya kalian beneran pengen maju, pengen go far, ya harus bareng. Dan mungkin ya, orang-orang bilang lu sendiri cuma bisa go fast kan. Tapi kalau misalnya lu mau jauh, ya lu harus bareng. Nah, lu harus cari nih sinerginya, lu punya tribe, lu punya peers yang bisa maju bareng-bareng. Habit ke-7, ini menurut gue yang paling penting. Kalau misalkan nggak ada habit ke-7, menurut gue 6 habit pertama yang nggak ada manfaatnya juga. Adalah sharpen resolve. Dia memberikan ilustrasi di mana ada orang mau bergaji terus nggak beres-beres. Nah, ada temannya bilang bahwa ya lu sharpen dulu deh bergajinya baru lu kembang pohonnya lagi. Terus yang pegang boleh bilang gue nggak lama lagi nih, gue harus sharpen lagi. Gue mau beresin aja udah, itu jangan ganggu gue. Itu di konteks dunia kita. Kadang-kadang kita nggak mikir bahwa sharpen kita punya penghasilan lagi. Tapi orang berasa, aduh males ya, kayak lama banget, gue pengen sekarang langsung kerjain aja gitu, emang gue pengen coba aja. Dia juga nge-breakdown dengan aktivitas untuk berbagai kebutuhan. Bisa beraktivitas secara fisikal, contohnya yang gampang adalah gym, workout, secara mental juga, meditasi, lalu ada yang musik juga, dimana kalian baca buku, dari podcast, atau gitu nyatu alis, lalu di sosial juga, kalian bisa mendapatkan. Pertama, definisi marketing. Buat beliau, definisi marketing adalah people like us do things like this. Marketing, pemasaran, itu adalah memasarkan kita punya produk ke orang-orang yang membutuhkan produk tersebut. Saya juga tidak suka kata-kata marketing ini kayak seakan-akan kata-kata yang jelek, kayak seakan-akan kata yang hard selling banget. Dia lebih suka kata-kata marketing itu diasosiasikan dengan sesuatu yang work that matters. Pekerjaan yang berarti. Dimana quote dari buku ini adalah do work that matters for people who care. Pilih target market kalian. Gue tahu bahwa kita pokoknya pengen semua orang harus nonton